Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Satria Abdul Kasya. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Perak dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan materi edukasi saya tentang pengendalian vektor. Kamu pernah dengar istilah vektor? Atau mungkin pernah lihat petugas fogging yang menyemprotkan asap di lingkungan rumah kalian? Nah, itu semua berkaitan dengan pengendalian vektor. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas mulai dari apa itu vektor, mengapa pengendaliannya sangat penting, hingga bagaimana langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk kita mencegah penyebaran penyakit. Mari simak selengkapnya. Sebelum bicara lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu vektor. Vektor adalah hewan yang membawa dan menyebarkan agen penyakit, baik itu virus, bakteri, maupun parasit ke tubuh manusia. Salah satu contoh yang paling umum adalah nyamuk Aedes aegypti. Dapat menyebabkan demam berdarah dengue atau DBD. Ada juga nyamuk Anopheles yang menyebarkan malaria. Tikus dapat menularkan leptospirosis dan lalat rumah membawa bakteri penyebab diare dan tipes. Umumnya, vektor hidup di tempat yang lembab, kotor, dan tidak terurus. Disinilah pentingnya pengendalian lingkungan sekitar. Mengapa pengendalian vektor itu penting? Setelah mengetahui bahayanya, sekarang mari kita bahas kenapa pengendalian vektor itu penting. Jika dibiarkan berkembang biak tanpa kontrol, vektor bisa menyebabkan wabah penyakit yang berbahaya. Di Indonesia, kasus DBD atau demam berdarah masih menjadi masalah serius, terutama saat musim hujan. Selain itu, biaya pengobatan akibat penyakit vektor jauh lebih besar daripada biaya untuk pencegahannya. Itulah sebabnya pengendalian sejak dini sangat krusial sebagai bentuk perlindungan pada masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Masing-masing punya peran penting dan bisa saling melengkapi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pengendalian lingkungan. Langkah ini langkah paling mendasar, mudah dilakukan dan sangat efektif. Contohnya seperti menguras bak mandi minimal seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, serta mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Dan intinya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya vektor. Dan ada yang kedua, yaitu pengendalian biologis. Pengendalian ini dilakukan dengan cara memanfaatkan musuh alami vektor. Misalnya, bisa memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang di tempat air. Bisa juga dengan penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis israelensis atau BTI yang membunuh larva nyamuk tanpa mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, ada pengendalian kimia. Metode ini melibatkan penggunaan bahan kimia seperti larvasida misalnya abate atau melakukan fogging. Namun perlu diingat, pengendalian kimia sebaiknya menjadi opsi terakhir karena jika digunakan berlebihan bisa menyebabkan resistensi dan mencemari lingkungan. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah pengendalian mekanis dan fisik. Ini adalah perlindungan langsung terhadap manusia, seperti memakai kelambu saat tidur, mengoleskan lotion anti nyamuk, dan memasang kasa di ventilasi rumah. Cara ini sederhana, tapi efektif untuk mengurangi resiko gigitan nyamuk. Gerakan 3M+, kunci pencegahan dari rumah. Semua metode tadi akan berjalan maksimal jika didukung oleh partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi nyata adalah dengan menerapkan gerakan 3M+ tadi, yaitu dengan cara menguras, membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi atau drum secara berkala minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk memutus siklus hidup nyamuk. Dan ada juga menutup rapat semua tempat penampungan air agar nyamuk tidak bisa bertelur di dalamnya. Dan yang ketiga, mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti botol, kaleng, dan ban bekas. Dan plusnya adalah merupakan langkah tambahan, misalnya memasang
kelambu di kamar, menabur larvasida seperti abate menggunakan lotion anti nyamuk. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah bisa kita simpulkan bahwa pengendalian vektor adalah langkah kecil yang mempunyai dampak yang besar dengan menjaga lingkungan dan menerapkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat seperti 3M plus tadi. Kita dapat mencegah berbagai penyakit yang berbahaya. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.